Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaki Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove. Teman-teman mungkin sudah mengenal tentang hutan mangrove atau setidaknya mengenal tentang mangrove. Karena terlebih kita tinggal di Indonesia yang luas lautannya. Hutan mangrove ini sama saja dengan jenis hutan yang lainnya. Alasan mengapa hutan ini dinamakan sebagai hutan mangrove adalah karena pepohonan yang hidup di hutan ini didominasi atau hampir semuanya adalah pepohonan mangrove atau pepohonan bakau, sehingga dinamakan sebagai hutan mangrove. Hutan mangrove ini atau hutan bakau ini merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan Payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat-sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut. Ekosistem hutan ini juga khas. Kekhasan ekosistem ini salah satunya karena adanya ekosistem ini berada di wilayah perlumpuran. Karena jenis tanah yang dimiliki oleh hutan ini cenderung berlumpur, maka bisa dibayangkan hanya sedikit jenis tumbuhan yang bisa hidup di daerah ini. Dan selanjutnya, teman-teman tentu harus tahu ciri-ciri dari hutan mangrove itu sendiri seperti gimana. Nah, yang pertama, hutan mangrove didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan mangrove atau tumbuhan-tumbuhan bakau tentunya, yakni tumbuhan yang mempunyai akar yang mencuat ke permukaan. Yang kedua, tumbuh di kawasan perairan Payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Dan yang ketiga, sangat-sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, yang keempat, yang terakhir, karena keberadaannya terutama di daerah yang mengalami perlumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa di bumi ini makhluk hidup yang bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan yang berada di sekitarnya dan juga dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik komponen biotik ataupun abiotik. Nah, proses interaksi antara keduanya ini disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini ada di setiap tempat di bumi, di mana setiap tempat di bumi atau setiap habitat mempunyai ekosistemnya masing-masing, termasuk juga dengan hutan mangrove ini, yang adalah sebuah ekosistem tersendiri. Ekosistem hutan mangrove ini bisa dikatakan sebagai jenis ekosistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Hal ini karena ada sesuatu yang membedakan antara yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove ini dan tidak dimiliki oleh ekosistem yang lainnya, hutan lainnya maksudnya. Dan beberapa kekhasan yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove ini antara lain adalah adanya pelumpuran yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya abrasi tanah. Dan yang kedua, adanya salinitas tanah yang tinggi. Dan yang ketiga, mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Dan yang selanjutnya, hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup di hutan mangrove ini sendiri. Dan yang terakhir, jenis tumbuhan yang dapat tumbuh bersifat khas karena telah melewati proses adaptasi dan juga evolusi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya hutan merupakan sesuatu yang sangat penting di muka bumi. Hutan sebagai paru-paru dunia memiliki fungsi yang sangat vital dalam berbagai hal, misalnya sebagai penetrasi udara yang ada di bumi, di mana telah terkontaminasi dengan berbagai polusi di udara. Selain sebagai pembersih udara, hutan juga sangat berperan sebagai penangkal banjir dan juga tanah longsor. Selain itu, hutan juga berperan sebagai penyeimbang ekosistem dan penyimpanan cadangan di air di akar-akar pohonnya, sehingga ketika musim kemarau tiba, kita tidak akan kehabisan air tawar. Itulah fungsi dari hutan secara umum. Lalu, apakah hutan mangrove ini memiliki fungsi seperti dengan hutan-hutan pada umumnya? Tentu saja ya. Hutan mangrove memiliki fungsinya sendiri. Beberapa fungsi atau manfaat yang dimiliki oleh hutan mangrove ini antara lain adalah: yang pertama, ada fungsi ekonomi. Dilihat dari segi ekonominya, hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik. Dan yang kedua, menghasilkan hasil non kayu. Hasil non kayu yang dihasilkan hutan ini dikenal sebagai hutan-hutan bahan kayu atau HHBK.
Hasil hutan bukan kayu ini biasanya berupa serupa kayak arang kayu, tanin, bahan pewarna, kosmetik hewan, serta bahan pangan dan juga minuman. Dan yang kedua, ada fungsi ekologis. Dilihat dari segi ekologisnya, hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut yang bisa mengikis pinggir-pinggir pantai. Nah, yang kedua, menjadi habitat berbagai jenis hewan-hewan yang hidup di sekitar pantai, antara lain biawak air, kepiting bakau, udang lumpur, siput bakau, dan berbagai jenis ikan belodok. Dan selanjutnya, menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. Dan itulah beberapa fungsi yang dimiliki oleh hutan mangrove. Di antara fungsi-fungsi yang telah disebutkan, terdapat fungsi utama dari hutan mangrove ini sendiri. Fungsi utama dari hutan mangrove adalah melindungi garis pantai dari abrasi atau pekikisan. Selain itu, hutan mangrove juga meredam gelombang besar termasuk gelombang tsunami. Dan selanjutnya, upaya melestarikan hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang mempunyai banyak sekali manfaat. Manfaat-manfaat dari hutan mangrove sendiri telah dipaparkan tadi. Oleh karena itu, hutan mangrove ini mempunyai banyak sekali manfaat dan juga sifat penting. Maka keberadaan hutan mangrove ini perlu dilestarikan. Sementara itu, hutan mangrove yang ada di Indonesia sudah banyak kita perlu dilakukan upaya-upaya untuk melestarikan kembali hutan mangrove yang telah rusak. Beberapa cara untuk melestarikan kembali hutan mangrove yang telah rusak antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penanaman kembali hutan mangrove. Perbaikan dan pelestarian hutan mangrove bisa dilakukan dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon mangrove. Penanaman ini jangan lupa untuk selalu melibatkan masyarakat sekitar. Mengapa harus melibatkan masyarakat sekitar? Hal selain akan meringankan proses penanaman kembali, juga akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan kesadaran pada masyarakat sebagai pemilik wilayah, sehingga nantinya masyarakat akan turut serta melindungi hutan mangrove tersebut. Selain itu, masyarakat sekitar juga akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti terbukanya peluang kerja, sehingga otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, ada pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir. Selain penanaman kembali, upaya pelestarian di hutan mangrove juga dapat dilakukan dengan mengatur ulang wilayah pesisir, seperti pemukiman, vegetasi, dan lain sebagainya. Hal ini karena wilayah pesisir pantai dapat dijadikan sebagai kota ekologi sekaligus berpotensi sebagai objek wisata, sehingga hutan mangrove yang berada di sekitar wilayah tersebut akan dapat dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, adanya peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat juga merupakan hal yang harus ditumbuhkan demi terciptanya hutan mangrove yang lestari. Bagaimanapun juga, masyarakat sekitar adalah orang-orang yang paling dekat dengan hutan mangrove, sehingga apabila masyarakat berada di sekitar memiliki kesadaran yang tinggi, maka itu akan menjadikan potensi yang baik yang untuk menjadikan hutan mangrove tetap lestari. Dan yang keempat, adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dan penerapan kearifan lokal mengenai konservasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai konservasi lahan pantai, sehingga keberadaan hutan mangrove ini sangatlah penting. Masyarakat perlu mengetahui dan juga menyadari tentang fungsi dari hutan mangrove ini, dan juga memahami dengan jelas arti dari konservasi ini sendiri. Jika masyarakat memahami arti penting konservasi, maka hutan mangrove akan dapat diselamatkan dari tangan-tangan jahil masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengubahnya menjadi lahan-lahan yang bernilai komersial. Program komunikasi yang kelima, ada program komunikasi konservasi hutan mangrove. Selain perlunya membangun kesadaran mengenai hutan mangrove, perlu juga diadakan tentang komunikasi atau penyuluhan mengenai konservasi hutan mangrove. Hal ini tentu saja sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Selain bertujuan agar masyarakat memahami arti penting konservasi hutan mangrove, juga bertujuan menginformasikan kepada masyarakat bagaimana caranya untuk melakukan upaya kelestarian kepada hutan mangrove tersebut, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat berduyun-duyun untuk melestarikan hutan mangrove secara bersama-sama dengan pemerintah atau pengelolaan wilayah sekitar hutan tersebut. Dan yang terakhir, adanya perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Hal ini berarti dalam memperbaiki ekosistem wilayah pesisir pantai, masyarakat sangat penting untuk selalu dilibatkan. Hal ini karena masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan yang seperti dikatakan tadi.
Selain itu, kearifan lokal juga perlu dikembangkan sejauh dapat mendukung program pelestarian ini dengan baik.